saya Diana Hura dengan NIM 2311311031 dari jurusan Keperawatan, Fakultas Keperawatan, mata kuliah Pancasila kelas 16. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang kurangnya kesadaran masyarakat kepada yang namanya hukum. Sebelum kita ke materi, teman-teman juga harus tahu mengapa kita harus paham dan mengerti betapa pentingnya hukum ini dalam hidup kita. Karena kita hidup selalu ada aturan maupun hukumnya pada setiap tindakan kita, yang dimana hukum akan selalu mengintai dan mematai-matai kita untuk diberikan sebuah sanksi atas setiap perilaku yang kita lakukan. Kita tidak lepas yang dari namanya hukum. Dimanapun kita berada dan kapanpun itu, hukum tidak akan selalu menyertai kita. Jadi mari kita simak. Pengertian ancaman kurangnya kesadaran hukum dapat diartikan sebagai potensi bahaya atau risiko yang timbul akibat minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hukum ataupun norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, konflik, ketidakadilan, dan ketidakstabilan sosial. Hal ini juga dapat menghambat proses penegakan hukum dan pencegahan tindakan kriminal. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar terciptanya masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka di kehidupan berbangsa maupun bernegara. Ancaman kurangnya kesadaran hukum dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan dalam berbagai konteks. Beberapa contoh dari di mana ancaman ini dapat muncul seperti di tempat kerja, di dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam masyarakat umum. Dengan demikian, ancaman kurangnya kesadaran hukum dapat muncul di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Nah, konsekuensi akibat kurangnya kesadaran hukum dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti 1. Pelanggaran hukum yang tidak disengaja, yang dimana individu mungkin melanggar hukum tanpa disadari karena mereka tidak mengetahui kewajiban hukum mereka. Kedua, keadilan yang tidak merata. Orang-orang yang tidak sadar akan hak hukum mereka mungkin tidak dapat mengakses keadilan atau mendapatkan perilaku yang adil di hadapan hukum. Ketiga, ketidakpercayaan dan ketidakstabilan sosial. Kurangnya ketidakkepercayaan terhadap sistem hukum dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial dan ketidakpercayaan terhadap otoritas. Keempat, kerugian finansial, di mana individu atau bisnis dapat mengalami kerugian finansial karena tidak mengetahui hak hukum mereka atau tidak mematuhi peraturan. Kelima, penyalahgunaan kekuasaan. Individu atau kelompok yang berkuasa dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka jika warga negara tidak menyadari hak dan kewajiban hukum mereka. Nah, apa aja sih penyebab dari faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran hukum itu? Yaitu seperti 1. Pendidikan hukum yang tidak memadai, di mana kurangnya akses pendidikan hukum atau penyediaan materi pendidikan yang terbatas. Kedua, ketidakmampuan berbahasa. Individu yang tidak fasih berbahasa hukum atau bahasa resmi mungkin kesulitan memahami hukum dan peraturan. Ketiga, perbedaan budaya. Norma dan nilai budaya tertentu dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap terhadap hukum. Keempat, disinformasi dan misinformasi, di mana penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat membingungkan masyarakat tentang hukum yang berlaku. Akses yang terbatas kepada sumber daya hukum, di mana individu mungkin tidak memiliki akses ke pengacara, perpustakaan hukum, ataupun sumber daya lain untuk mendapatkan informasi hukum. Mungkin itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya kurangnya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat luas. Contoh isu atau masalah seputar kurangnya kesadaran hukum itu, pertama itu pelanggaran lalu lintas, di mana kurangnya kesadaran tentang peraturan lalu lintas dapat menyebabkan pelanggaran yang tidak disengaja yang dapat membahayakan pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki lainnya. Kedua itu kontrak yang tidak adil, di mana individu dapat menandatangani kontrak yang merugikan atau tidak adil karena mereka tidak memahami ketentuan hukum yang terlibat. Ketiga, diskriminasi, di mana kurangnya kesadaran tentang hukum anti-diskriminasi dapat menyebabkan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu di tempat kerja, perumahan, maupun di berbagai bidang kehidupan lainnya. Keempat yaitu pelanggaran hak asasi manusia, di mana kurangnya kesadaran tentang hukum mengenai hak asasi manusia dapat menyebabkan pelanggaran seperti penyiksaan, penahanan, sewenang-wenang, dan diskriminasi. Nah,
Solusi untuk mengatasi kurangnya kesadaran hukum itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mungkin salah satunya yaitu pendidikan hukum, di mana pendidikan hukum ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam kurikulum sekolah maupun universitas. Terus menawarkan lokarya dan program pendidikan hukum di komunitas dan tempat kerja. Lalu menyediakan sumber daya pendidikan hukum yang mudah diakses seperti pamflet, brosur, dan situs web. Kedua itu yaitu dapat dilakukan dengan cara penyediaan sumber daya hukum, di mana dengan memberikan dana untuk layanan bantuan hukum dan pusat sumber daya hukum. Terus menyediakan layanan penasihat hukum gratis atau biayanya yang rendah. Lalu membuat perpustakaan hukum dan pusat informasi hukum yang dapat diakses publik. Terus yang ketiga yang dapat dilakukan juga untuk mengurangi kesadaran hukum yaitu kampanye kesadaran publik, di mana dengan cara meluncurkan kampanye kesadaran publik di berbagai media seperti media sosial dan platform lainnya. Lalu bermitra dengan organisasi nirlaba dan kelompok masyarakat untuk mempromosikan kesadaran hukum dan menyelenggarakan acara dan kegiatan komunitas yang berfokus pada masalah hukum. Selanjutnya itu dapat dilakukan dengan reformasi hukum, di mana reformasi hukum ini dengan cara menyederhanakan hukum dan peraturan untuk membuatnya lebih mudah dipahami. Terus menerjemahkan undang-undang ke dalam berbagai bahasa, memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Selanjutnya itu dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang adil, di mana penegakan hukum yang adil ini dapat juga dilakukan dengan cara melatih petugas penegakan hukum tentang hukum hak asasi manusia dan hukum anti diskriminasi, lalu menginvestigasi dan menuntut pelanggaran hukum dengan adil dan efektif, dan membangun kepercayaan antara penegak hukum dan masyarakat. Dengan menerapkan solusi ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum, melindungi hak warga negara, dan mempromosikan keadilan dan kesejahteraan hukum di sekitar masyarakat. Nah, itu berbagai penjelasan tentang kurangnya kesadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat. Mungkin itu sedikit paparan mengenai kurangnya kesadaran hukum kepada masyarakat. Semoga bermanfaat dan diharapkan kepada teman-teman agar lebih peka dan memahami betapa pentingnya hukum ini pada keberlangsungan hidup kita. Karena itu, hidup kita ini tidak bisa dipisahkan yang namanya hukum. Ayo teman-teman, sadar akan pentingnya kesadaran hukum di sekitar kita.